Satu keunggulan dari AI. Ini akan seperti ini. Pengenalan peran AI di perpustakaan masa kini. Bla 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 bla. Silakan dibaca. Kemudian pengkatalogan dan klasifikasi seperti ini. Langsung diberi gambarnya. Kalau nggak, biasanya kita kan harus cari template di Canva. Itu pun sering tidak sesuai apa yang kita inginkan. Terus kemudian tulisan-tulisan ini pun juga sering. Satu saat, mohon maaf, saya diminta untuk isi pengajian dalam waktu yang kok mendadak. Saya bilang ya sudahlah, paling enak saya membuat dengan ahli mereka, karena audiensnya adalah ibu-ibu yang sudah sepuh. Ya sudah, saya berikan terkait dengan kematian. Jadi dapatnya bagus, terus saya sisipi video-video tentang kematian. Ya sudah, suasananya hening sekali. Sudah banyak yang menangis. Begitu ya. Setidaknya ya semua ada kebaikan dan kekurangan terkait dengan AI. Ada kelebihannya yang bisa kita manfaatkan, tetapi ada kekurangan. Kita ambil baiknya. Sama seperti kita berbuat kebaikan atau berbuat kejelekan. Itu adalah tergantung kita. Terus ini adalah, nah ini kan cantik Bapak Ibu. Kita kadang nyari fotonya atau nyari gambar saja butuh waktu yang cukup lama. Nah ini adalah terkait dengan gamma AI. Nanti Bapak Ibu harus sudah bisa ya. Satu. Ini kesimpulannya. Terus kemudian Mas mungkin yang saya yang selanjutnya posisinya dari sininya belum, nanti biar di selanjutnya. Nah, terus kemudian ini juga saya buat hanya dalam waktu 2 menit. Menikah sama dengan tema yang berbeda. Menuju perpustakaan digital Indonesia. Itu kami buat hanya dengan menggunakan gamma. Tidak hanya gamma, tetapi ada banyak, ada webbing, ada apa macam-macam sudah kami sampaikan di materi. Oke, terus kemudian yang selanjutnya Mas, nah ini coba, ini juga sama. Ini mau dengan model seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa tergantung dengan keinginan kita. Kalau seperti ini kan cantik sekali ya, jadi akan berbeda. Mahasiswa juga saya kasih tahu ternyata karena ini gratis sehingga terbatas, tetapi karena mahasiswa S2 butuh yang banyak, akhirnya mereka melanggar sekitar 300.000 untuk satu bulan atau 1 tahun gitu, 1 tahun kayaknya. Terus kemudian Bapak Ibu terus lihat enggak Bapak Ibu, ini bukan saya menggambar perpustakaan terus gambar buku terus gambar orang. Nah itu bukan. Ini adalah semua dibuat dengan AI. Dengan AI. Nanti akan banyak lagi yang dibuat dengan AI. Ini dibuat dengan AI. Bukan saya membuat itu terus Mas. Nah, hal-hal seperti ini yang kecil-kecil ya, nanti bagaimana kita penerapannya di perpustakaan. Terus kemudian ini juga dibuat dengan AI. Ini menjadi video juga dengan AI. Nah, itu adalah sebenarnya hanya dari gambar. Terus kemudian Mas, ada yang sudah biasa membuat, kemudian sama, ini adalah nanti dengan promnya. Nah, itu awalnya gambar tapi bisa menjadi video. Terus kemudian seperti ini. Karena kita lihat di video kan di YouTube Shop itu ada seorang naik itu harimau yang sangat besar. Ini adalah nggak apa-apa. Nggak ada, itu sama Bapak mengingatkan. Nah, boleh Mas lihat ini. Ya. Oke, boleh Kak Waman. Ya. Sebentar yang ini ya Bu. Yang ini nak. Yang tidak saja. Nanti tidak ingat. Oke, Bu. Ini yang translator ini Bu. Translator. Terus kemudian suaranya mungkin Mas. Suaranya dari Di sana. Bapak Ibu, ada namanya video
sini. Taruh sini. Terus saya ada Bapak Ibu, komentar lagi. ada namanya AI yang dipakai untuk mentranslate. Jadi kita punya video dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, tetapi kita translate ke dalam bahasa lain, mau bahasa. Peace and blessings of Allah be upon you. And Nathaniel is from the Faculty of Veterinary Medicine Library at Gajah Mada University. Warm greetings to the wonderful librarian friends of the FKH Library. The FKH UKM Library continuously develops its collection based on user needs and interests. A curriculum that is continually adjusted to the developments in science, knowledge, and technology, organizing quality services, developing adequate facilities and infrastructure, and effectively meet the diverse needs of library users, while also carrying out engaging promotional activities. To effectively disseminate the valuable information resources that are available, improving capabilities and skills as well as the quality of human resources, the library to function effectively and professionally. This beautiful morning, the FKH UKM Library warmly greets everyone who visits. I hope it brings benefits, and I look forward to meeting you again on another occasion with us. FKH Library. Oke. Itu dalam bahasa Inggris. Itu asli video dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau mau bikin konten bisa jadi buat dalam bahasa Indonesia ditranslate dengan bahasa Inggris. Terus ini saya translate ke dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معكم إدام الخيرية من مكتبة كلية الطب البيطري بجامعة كتيامادا. أحيي أصدقائي الباحثين وأصدقاء مكتبة كلية الطب البيطري. مكتبة كلية الطب البيطري بجامعة كتيامادا تطور مجموعة المكتبة بناء على المناهج الدراسية التي يتم تعديلها باستمرار وفقا لتطور العلوم والتكنولوجيا وتقدم خدمات عالية الجودة وتطور مرافقة مناسبة تلبي احتياجات مستخدمي المكتبة وتنفذ أنشطة ترويجية بهدف نشر مصادر المعلومات المتاحة وتعزز القدرات والمهارات وجودة الموارد البشرية في المكتبة لتتمكن من العمل بشكل احترافي. في هذا الصباح تحيي مكتبة كلية الطب البيطري بجامعة كتيامادا الجميع آملين أن نقدم الفائدة ونلتقي في مناسبات أخرى مع مكتبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, nanti kalau mau pengen ke dalam bahasa Cina juga bisa. Tinggal diklik aja dalam bahasa Cina. Monggo Mas Fakih lanjut. Ini adalah reportase. Jadi diklik mawon. Bapak Ibu nanti bisa membuat dalam bentuk reportase. Perpustakaan dan arsip UGM telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan layanan akademik melalui berbagai inisiatif inovatif. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi, mereka menyediakan akses mudah ke sumber daya digital seperti jurnal, e-book, dan database penelitian. Program pelatihan untuk mahasiswa dan dosen juga diperkenalkan, membantu pengguna memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan fakultas dan institusi lain memperkuat dukungan penelitian, menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi yang vital dalam mendukung akademik di UGM. Demikian laporan kami kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi terbaru seiring perkembangan situasi. Tetap pantau berita selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya Endah Choiriah melaporkan untuk Pustakawan Indonesia. Perpustakaan UGM, Jendela Ilmu, Gerbang Peradaban. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Nah, itu yang bisa kita buat dengan di materi sudah ada. Semua kita buat dengan gratis. Bapak Ibu pernah membuat itu? Belum. Oke, berarti nanti bisa membuat ya. Mas, monggo lanjut yang lainnya. Ada apa lagi? Nah, ini Bapak Ibu kalau nulis nih, Mbak. Kita kalau biasa membuat makalah, misalnya latar belakang atau apa, kalau membuat dengan mau dikasih grafik atau apa, biasanya kan kita buatnya dengan manual, dengan maksudnya cukup rumit. Ternyata kita bisa menggunakan namanya dengan napkin AI. Jadi di kalimat itu tinggal diklik saja, maka dia akan membuatkan seperti ini. Atau nanti bisa pilih yang lainnya.
Jadi nanti akan bisa dibuatkan seperti infografis. Itu adalah dengan napkin. Coba bisa dikebawahkan Mas, coba. Itu akan macam-macam. Jadi kita punya tes, mau kita kasih gambar biar kelihatan lebih cantik, lebih informatif, itu bisa menggunakan namanya napkin. Kalau yang terbiasa menulis, di sini ada Mbak Wahyu, itu pintar menulis. Terus kemudian, nah ini nanti bisa kita pilih mau model seperti apa. Nah ini, jadi dengan adanya AI, apa yang bisa kita manfaatkan, kayaknya semua bisa kita manfaatkan. Kalau yang negatif banyak, tetapi kita hindarkan. Sama seperti pisau, kita bisa menjadikan itu sebagai alat pengamanan, ataupun itu bisa menjadikan yang bisa melukai kita. Kemudian next Mas. Nah, Tadi belum, ini aja dulu. Oh, iya. Nah, namanya yang Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Seven Wonders of Indonesia, one Borobudur Temple, Central Java. Ini saya The buat largest hanya Buddhist temple dengan in the world, buatkan built in the 9th video century by a sailor who 7 died. keajaiban It di is one of Indonesia. UNESCO's World Heritage Sites. Ini The sudah langsung temple akan features over dibuatkan. 2,600 relief panels and 504 Bukan Buddhist saya yang statues, membuat symbolizing teksnya, a bukan spiritual journey skripnya, toward bukan, enlightenment. tapi semua sudah To dibuatkan. Lake Toba, North Sumatra, Danau the Toba, largest volcanic lake in Southeast kemudian Asia, formed by a massive supervolcano eruption about 75,000 years ago. In the middle of the lake lies Samosir Island, which is rich in Batak culture and history. 3 Komodo Island, East Nusa Tenggara, Pulau the natural Komodo. habitat of the Komodo dragon, the world's largest living lizard and a prehistoric species. Komodo National Park is recognized as a UNESCO World Heritage Site and was listed as one of the new 7 wonders of nature. 4 Raja Ampat Islands, Raja West Ampat. Papua, one of the world's best diving destinations, known for its extraordinary marine Di sini biodiversity. ada namanya Victoria. The archipelago Itu dibuat consists of dengan around 1,500 small islands with breathtaking coral reefs and stunning beaches. 5 Mount Bromo, East Java, Bromo. an active volcano and one of Indonesia's most iconic tourist destinations. The sunrise view from Mount Bromo is spectacular, offering a breathtaking landscape of the surrounding mountains and caldera. 6 Tanah Toraja, South Sulawesi, Tanah Toraja. a region famous for its unique funeral traditions and traditional houses called Tungkong. The Torajan funeral ceremonies are a fascinating cultural attraction, drawing visitors from all over the world. 7 Ijen Crater, East Java, a volcanic crater known for its blue fire phenomenon, caused by the combustion of sulfuric gases. One of the few places in the world where this rare natural phenomenon can be seen, with a stunning turquoise sulfur lake inside the crater. 8. Thank you for watching. Indonesia is truly a land of wonders, from breathtaking landscapes to rich cultural heritage. Let's continue to explore, appreciate, and preserve these treasures for future generations. Oke, terus selanjutnya Mas. Itu semua dibuat hanya dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Ini Bapak Ibu, biasa kita lihat itu adalah foto. Kebetulan hari kemarin ada pemukulan guru besar, cuma saya iseng aja. Terus itu ada sebenarnya ada foto. Kita hanya diberi prompt namanya. Terus coba. Ya, itu hanya dengan foto, hanya diberi prompt. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya ada orang yang usil, foto Bapak Ibu digabungkan dengan yang lain, misalnya menjadi sesuatu yang tidak perlu dipercaya ya. Terus kemudian masih ada lagi ya? Oh ini, oke, habis ya. Masih ada satu lagi. Ini mau saya tampilkan. Ini kemarin pas anak saya pelantikan ya. Ini sama adminnya. Cuma sayangnya belum saya olah, mau saya buat jadi komplit. Nah, ini foto sebenarnya. Wow. Oke, itu hanya tinggal di promnya. Oke, Bapak itu cukup terkait dengan AI. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita ke materi. Materinya pakai bukan menikah. Nah,
sekarang kita di sini. Nah, sekarang kita mulai serius. Bapak Ibu, kita optimalisasi aplikasi AI untuk layanan dan promosi perpustakaan. Jadi apa yang contoh-contoh yang sudah kami sampaikan tadi, nanti Bapak Ibu bisa buat pulang dari sini bisa membuat. Kemudian disampaikan dalam bimbingan teknik peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dengan tema optimalisasi teknologi AI untuk layanan perpustakaan inovatif dan berkelanjutan. Saya Indah Mairia dari Universitas Gadjah Mada. Nah, tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu diharapkan meningkatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya terhadap konsep dan penerapan AI. Satu. Yang kedua, membekali Bapak Ibu semuanya dengan keterampilan teknis dalam menggunakan alat-alat AI untuk mendukung layanan perpustakaan. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk mendorong integrasi teknologi dalam pengelolaan dan promosi perpustakaan, memfasilitasi kolaborasi dan pengembangan inovasi layanan berbasis digital di lingkungan perpustakaan TI. Nah, pada kesempatan pagi ini untuk sesi saya, apa yang akan kita sampaikan dalam pagi hingga siang nanti terkait nanti akan ada pengenalan terkait dengan AI. Banyak banget AI. Dari yang disampaikan itu aja sudah lebih dari 10. Nah, nanti yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat presentasi dengan menggunakan Gamma AI. Walaupun ada slideshow AI, ada Webby, kemudian ada yang lainnya. Terus kemudian Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat foto dengan menggunakan namanya Bitlumen. Diminta tidak usah aja, salah satu aja dari apa yang ada itu nanti Bapak Ibu harus bisa semuanya. Cuma saya lupa link untuk tugas ya. Terus kemudian pembuatan video. Video bisa menggunakan Victory, tapi cek terakhir itu sekarang sudah berbayar. Bisa menggunakan Magic Light atau menggunakan Key atau menggunakan yang lain. Terus kemudian, berarti ada yang ketinggalan. Kemudian Bapak Ibu nanti membuat video translator. Jadi nanti Bapak Ibu merekam diri sendiri, kemudian silakan ditranslate menggunakan Magic. Kemudian ada nanti video reportase. Bapak Ibu nanti silakan membuat dengan menggunakan Drive. Sudah, nanti semua cepat buatnya. Terus ada belajar bahasa Inggris dengan menggunakan Duolingo. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari AI. Sebenarnya ini masih ada yang terlewat, namanya adalah ILO-OI. ILO-OI itu nanti adalah pembuatan video dari foto. ILO-OI. Terus kemudian ini adalah pengenalan berbagai aplikasi AI untuk perpustakaan. Banyak Bapak Ibu. Saya sebenarnya bingung apa yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, saya boleh tanya, ada yang dari perpustakaan perguruan tinggi selain dari saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, ternyata banyak yang dari perpustakaan perguruan tinggi. Saya kira dari perpustakaan daerah. Oh, lainnya semua perguruan tinggi? Sekolah. Sekolah. Oh, nah kalau tahun itu saya akan lebih ke yang ilmiah. Di situ ada Scopus, ada Skype, ya walaupun sudah diberikan oleh Mas Purwoko ya. Ada brand. Maaf, boleh tanya kemarin dari Pak Pur memberikan tentang apa ya? Tentang Scopus sama yang lebih ke perguruan tinggi sih. Apa? Scopus sama Skype? Scopus, terus kemudian Science Space, oke, terus sama konsensus, terus
kode etik. Oh, kode etik, oke. Berarti Scopus, Grammarly, Iya. Science Space ya. Oh, ChatGPT saya kira semuanya pakai, termasuk nanti di hari ini. Konsensus, Obsidian, add-onnya Pro. Oke, ya. Paperpot, bracket, napkin. Oke. Kemarin saya tanya Mbak Asti ya, Mbak pesertanya dari mana? Dari berbagai perpustakaan, dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah. Saya kira lebih banyak perpustakaan daerah. Kalau perpustakaan perguruan tinggi Mas, saya bisa lebih ke Skyport misalnya, terus kemudian ke Brentec, kemudian kalau yang tadi itu orientasi saya kira ke perpustakaan teman-teman yang ada di perpustakaan umum, perpustakaan daerah. Gak apa-apa, tapi oke lah. Science Space, kemudian Grammarly, kemudian Scopus, terus kemudian sudah ya berarti ya itu ya. Oke, berarti saya yang lainnya. Tapi sudah tahu semua kan Bapak? Sudah bisa menguasaimu? Sudah bisa? Belum. Ya. Jadi kita misalnya kalau banyak yang dari perpustakaan perguruan tinggi, ya apa lah, yang hari ini untuk hiburan aja ya. Oke, hiburan. Sebenarnya bisa Scopusnya Skypa itu satu ini ya. ChatGPT pastilah. Kemudian DeepSeek monggo, alternatif antara ChatGPT sama DeepSeek. Grammarly oke lah untuk mengecek kualitas bahasa Inggris kita. Kemudian di sini apa namanya, Science Space itu memang senang saya. Terus kemudian ada juga di, yaitu sudah di Mas Purwoko, nanti tinggal di ulangi lagi. Gak ada rekaman juga ya. Bapak Ibu, ini ada banyak. Scopus itu pun ada Scopus AI yang sekarang. Selain itu ada WOS, itu saya tulis atau enggak? Ada Web of Science, di situ ada insight nanti. Scopus digunakan, kita semua sudah tahu. Skype itu adalah scientific evaluation. Jadi untuk melihat evaluasi. Jadi misalnya di UGM itu rankingnya di mana? Kalau kita Bapak Ibu nyun sewu, ada yang mengenal Sinta? Sinta Kemendikbud? Tahu? Nah, itu wajib Bapak Ibu ketahui. Sinta itu adalah indexing yang ada di Indonesia, yang dari Kemendikbud. Tapi kita juga Scopus. Kalau di tempat Bapak Ibu, misalnya kemungkinan yang swasta mungkin ya, tidak melanggar Scopus, silahkan memanfaatkan di perpustakaan nasional, yang itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian dari Scopus itu, terus kemudian kita ingin tahu bahwa misalnya sebenarnya UGM itu sekarang itu posisinya dibandingkan dengan universitas lain itu di mana sih? Itu dengan menggunakan Skype. Nah, caranya sebenarnya mudah, cuma karena itu untuk Maspor ya sudah di Maspor. Terus kemudian di universitas kita ada fakultas. Misalnya saya di Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas Kedokteran Hewan itu memberikan kontribusi kepada UGM atau kepada Indonesia atau kepada Asia atau kepada dunia, itu seberapa besar itu bisa kita lihat. Itu dengan menggunakan Skype. Nanti mungkin bisa sampai kepada panitia, bisa jadi kalau kebanyakan dari perguruan tinggi kita bisa lebih oprek kepada Scopus Skype, Scopus AI sama Web of Science sama Insight. Itu kalau kebanyakan dari perpustakaan perguruan tinggi. Tapi kalau dari perpustakaan daerah, perpustakaan umum, nanti kita bisa belajar yang kecil-kecil seperti tadi. Saya itu sebenarnya mau sampaikan, nanti kalau dari perpustakaan umum, bayangan saya mau saya pastikan terkait dengan animasi. Jadi kalau di sini ya nggak cocok. Animasi, membuat cerita animasi, bayangan saya kan gitu, tapi alhamdulillah ya sudah. Terus kemudian kalau kita di perguruan tinggi manfaatkan itu Brentec, ada Paperpot,
Terus kemudian dari paperpal, bentek itu yang dihadapi dosen itu rata-rata adalah tentang publikasi. Publikasi baik itu untuk jurnal maupun untuk buku ataupun book chapter atau proceeding. Nah itu aplikasi AI ini adalah sangat memberikan bantuan. Tetapi karena yang namanya AI, kalaupun toh nanti dicek dengan Turnitin juga akan ketahuan kalau hanya copy paste. Karena kita dengan ChatGPT saja itu sudah bisa buatkan makalah untuk jurnal internasional bereputasi tentang misalnya Yogyakarta dalam perspektif dunia. Akan dibuatkan semua, spread dalam waktu 5 menit cukup. Buatkan daftar pustakanya, akan muncul semuanya. Buatkan abstraknya kalau misalnya abstraknya belum ada. Itu semua akan dibuat hanya dalam waktu sebentar. Bapak Ibu di sini, karena dosen itu tidak semua melek teknologi. Karena banyak juga yang saya kapten. Kalau saya yakin mahasiswa sekarang itu sudah tahu banyak tentang ini. Mungkin mereka sudah didesak untuk skripsi paling gampang ya sudah menggunakan AI. Gampang. Tapi AI itu pun kalau dicek dengan Turnitin itu akan terdetek. Nah, bagaimana dengan untuk tidak terdetek? Nanti biasanya harus diparafrase. Parafrasenya pakai apa? Dengan Quillport. Ada nggak di sini? Dengan menggunakan Quillport. Ada langkah untuk Quillport. Saya sudah coba dari bahasa Indonesia di bahasa Inggriskan dulu. Kemudian dari bahasa Inggris kita bahasa Indonesiakan lagi, kita Quillportkan itu, jadi sehingga tidak akan terdetek. Ya, itu untuk emergency ya, tapi bukan berarti kita menggunakan ini semuanya. Ada Scopus, Bapak Ibu semua sudah tahu. Ada Skyfall. Skyfall itu adalah evaluasinya dari Scopus. Ada Turnitin, itu adalah untuk pengecekan tingkat kemiripan atau istilahnya plagiarisme ya. Turnitin pun juga sudah ada Turnitin AI. Kemudian ada Grammarly. Grammarly adalah bahasa Inggris kita. Kalau misalnya kita menggunakan, kita cek dengan Grammarly akan dibenarkan. Kemudian ada DeepSeek. DeepSeek itu sama dengan ChatGPT. Kalau pertama kita menggunakan ChatGPT, nah ChatGPT adalah dari Amerika, kalau DeepSeek itu dari Cina. Jadi saingan ChatGPT ya DeepSeek itu sekarang. Terus kemudian ada Agent. Agent itu tadi untuk membuat video translator. Kemudian ada Canva. Canva semua nanti dengan Mas Nasrul. Terlalu banyak yang bisa kita lakukan dengan Canva. Kemudian ada Slideshow. Slideshow itu sama dengan Gamma AI, membuat PPT atau membuat presentasi dengan Slideshow. Bisa dengan Slideshow, bisa dengan Gamma AI. Terus kemudian ada Flipkart. Flipkart itu sama dengan Agent untuk translate video kita. Kemudian ChatGPT semua teman-teman sudah tahu. DeepSeek sama seperti ChatGPT. Bedanya apa nanti silakan diotak-atik, intinya sama. Kemudian ada Dialogflow, itu dari Google juga. Itu adalah untuk chatbotnya untuk perpustakaan secara gratis. Saya sudah pernah coba, tapi saya belum begitu banyak menekuni di dalamnya, belum serius untuk Kemudian Alicit bersama. Kemudian BrainTech, Paperpal itu adalah sama untuk pembuatan makalah. Nanti kalau Bapak Ibu ditanyain, Pak Bu kalau mau buka buku pakai aplikasi AI apa? Bisa disampaikan dengan BrainTech, bisa menggunakan Paperpal. Kemudian ada Sciencebase. Kalau kemarin kita belajar Tableau, nah Sciencebase itu adalah yang AI-nya. Terus kemudian Victory sama seperti tadi. Yang sudah di situ ada Big Lumen, sebenarnya ada Hilo OI. Bapak Ibu, kenapa itu saya itu ada Agent sama Canva sama Scopus itu belakangnya putih, memang saya sengaja. Bapak Ibu, kalau kita mau bertuku itu biasanya kita dapatkan itu kan dalam bentuk JPG.
dibikin, kalau ditempelkan kan ada putihnya kurang cantik. Nah, itu harus remove bikin, sehingga akan menjadi seperti Victory, Petropal, itu nggak ada putihnya. Terus sekarang Bapak Ibu silakan buka laptopnya, ketik gamma A. Langsung praktek. Sudah Bapak Ibu? Buka gamma AI sudah? Terus login pakai Google. Sudah punya Google dong? Saya kira semua sudah. Kalau mau ingat, buka email dulu tanpa harus keluar, terus langsung ketik gamma AI, open with atau lanjutkan dengan Google. Sampun? Semua dari perguruan tinggi. Mbak dari mana? Dari UKD. UKD ya. Oh, UKD itu Mbak Titi ya? Oke. Mbak Titi kan? UKD itu iya. UKD itu Mbak Nani. Terus Mbak Ana? Ya. Mbak tadi? UMY Mbak Ana. Mbak tadi? Instiper itu Mbak Henry. Sudah bisa buka gamma titik AI? Mbak tadi? Mbak tadi? Sudah bisa? Sudah bisa dia? Nah, Mas boleh bukakan di itu gamma AI gitu Mas? Ya, buka dulu gamma AI. Sudah? Kalau sudah, itu ada 3 pilihan. Tutup mata saja, tutup telinga, pilih saja yang continue with Google deh. Nah, kalau sudah diisi ya itu biasanya ditanyain isi ada sembarang. Untuk apa? Untuk pendidikan. Nah, kalau sudah tutup mata telinga, di atas gamma AI. J, oke. Ya. Oke, gamma up ya. Gamma titik AI boleh, gamma up boleh. Nah itu, oke. Sudah? Oh, gamma titik app, tapi di materi sudah ada. Sudah, kemudian buat baru Mas. Ya, buat baru. Oke, nah kalau muncul kayak gitu, sudah kita sudah ada yang belum bisa masuk? Boleh angkat tangan? Sudah semua Mbak? Sudah. Nah kalau sudah 3, sudah Mbak? Oke. Do you plan to use work atau mau? Kalau masuk belum punya kan ada pertanyaan jawab aja mau untuk bekerja silakan. Open with Google ya. Kalau sudah ada yang belum buat baru, oke. Kalau sudah pilih saja buat. Di situ ada 3 kanan dan kiri itu nanti aja. Yang penting kita bisa dulu. Oke Mas, klik yang tengah. Buat sudah. Nah kalau sudah, Bapak Ibu silakan diketik. Bapak Ibu mau buat apa terserah. Mau jadi itu mau buat apa? Misalnya tentang Jogja Istimewa atau UGM reputasi
internasional atau terserah. Bapak Ibu semuanya silakan diketik saja. Ya, diketik saja. Yang tengah diketik kalau sudah. Terus kemudian di situ ada Jogja Istimewa atau DPAD DIY misalnya. Nah, di situ ada bahasa Indonesia. Itu silahkan dipilih. Tengok. Yang di belakang kelihatan di sini adalah pilihan bahasa. Mau dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain-lain. Silahkan diklik. Kalau masih dalam bahasa Inggris, silahkan diklik menjadi mau bahasa Afrika atau apa. Silahkan. Sudah? Sudah ya? Sudah semuanya? Ya. Kita sabar nanti kok Mas. Sudah bisa Pak? Oke. Itu cacingnya atau sampahnya dibuang dulu. Story-nya. Bapak dari mana? Saya dari mana? Sleman. Oh, Mas Arif tadi ya. Berarti ini yang di depan eksekutif ya? Karena semuanya dari perguruan tinggi. Oke, terus sudah? Sudah Pak? Ada yang belum? Oke, ya. Oh, belum sarapan Pak Ibu? Sebentar. Siapa? Nah, lanjutkan dengan Google. Oke, ya. Terus itu apa yang telah terjadi? Apa ini Mas pertanyaan? Apa halaman batu? Ya. Kalau ada pertanyaan jawab aja Mas. Terus terima kasih atas apa? Oke. Sudah akses sudah oke sudah. Coba dipilih. Sudah buka ini buka ini. Ininya dimatiin aja mentimeternya. Oke. Terus kemudian coba buka itu dulu. Oke. Gmail.com. Oke ya. Oke. Oke sudah. Sekarang kembali ke kamar. Oke. Oke. Lanjutkan Google. Oke. Terus kemudian ya. Oke. Terus ada apa lagi? Ada kesalahan apa Mas? Anda sedang dibatasi tarifnya, dibatasi tarif kenapa Mas? Apa mungkin kapasitasnya terbatas kok Mas? Wifi-nya? Oh, Mbak. Oh, apa mungkin wifi-nya kali ya? Wifi-nya jadi mungkin hanya untuk berapa device kali tuh ya? Oke. Oh, sama aja kok Mbak. Oke, sami Mbak, sami. Ya. Iya, klik. Kalau menemu klik ya. Terus kemudian ini kan import chat dengan nomor Mbak. Sebelah yang ini, kan. Ya, oke. Nah itu. Masih buka dengan app. Bisa jadi mungkin karena ini gratisan jadi mungkin nggak bisa bersama sama Anda. Sudah bisa kan? Oke. Mbak sudah, silakan diketik. Mau ada yang belum? Sudah? Sudah ya, oke. Kalau dari perguruan tinggi Pak, sekali sampaikan insya Allah dalam semuanya bisa. Kan berbeda nanti kalau misalnya kita dengan yang masih anak-anak. Kemudian silakan diketik mau membuat presentasi tentang apa, misalnya Jogja Istimewa ataupun yang lain. Silakan bahasa jangan lupa dipilih. Terus buat garis besar atau outline, buat aja deh tengah ya. Ya, oke. Terus kemudian itu sudah bahasa Indonesia. Oke, diketik mau apa? Pelajaran juga boleh, misalnya. Dengar? Buat saya itu aneh. Monggo. Mestinya bisa kalau bisa. Kalau masalahnya di wifi kita nggak tahu. Sama nih Pak? Nggak bisa juga. Ya. Satu, karena ini adalah gratisan, bisa jadi itu nggak boleh dipakai dalam waktu bersamaan dalam jumlah yang banyak kemungkinan. Mas bisa nggak itu kalau diklik
buat garis besar. Bismillah, semoga bisa. Bisa kan Bapak Ibu? Tidak Mas? Kita tunggu ya. Garis besar tadi apa? Merah tadi apa? Diturunkan ada nggak sesuatu nggak Mas? Oh, itu sudah pilihan template. Oh, berarti ada yang berhasil? Aduh, berarti sudah kedulan teman-teman ini. Ya sudah, Mbak bisa jelaskan? Itu adalah outline-nya. Tadi saya mengetik tentang kegiatan promosi di perpustakaan, kemudian outline-nya yang muncul yang pertama, promosi perpustakaan meningkatkan visibilitas dan bermanfaatan. Kemudian yang kedua tentang mengapa promosi perpustakaan itu penting. Kemudian yang ketiga strategi tentang promosi itu sendiri. Yang pertama media sosial, kemudian bagaimana program literasi yang menarik, kemudian pameran dan acara tematik, dan yang terakhir kejujuran. Oke. Jadi itu adalah outline-nya. Ini ternyata dari sisi sini, dari sisi sebelah kiri yang sudah berhasil. Nanti bisa teman-teman yang sudah bisa nanti bisa sampaikan kepada teman yang lain ya. Bahwa itu adalah outline. Outline itu garis besarnya. Garis besarnya itu kalau itu setuju ya tinggal lanjut. Tetapi kalau tidak setuju itu bisa dihapus, bisa ditambah, bisa dikurangi, mau diapa saja bisa. Oke. Terus kemudian kalau sudah di situ karena gratisan hanya 8 kartu kredit atau hanya 8 slide-nya. Kalau mau banyak unlimited ya bayar 300.000, 267 kalau nggak salah selama 1 tahun. Nggak mahal sih lah kalau untuk ukuran kita kuliah ya. Tapi kalau untuk pustakawan nanti dibayarin kantor. Tapi kalau dari kantong sendiri ya biasanya ngambil mana-mana. Terus kemudian di sebelah kiri itu Mbak ada 160 kredit. Kemarin itu saya sampai 400. Jadi 600 ada 160 kredit itu berarti berapa kali Mbak? 10 kali 80 20 kali. Membuat 20 sampai 20 presentasi itu masih gratis. Kemarin hanya 10 waktu awal saya mencoba itu. Nah, nanti kalau misalnya 160 itu sudah terpenuhi ya kita buat lagi dengan email yang lain. Gitu ya, kebetulan biasa kita punya emailnya macam-macam. Dulu waktu pandemi itu saya buat ada email EDA 1, EDA 2, EDA 3 sampai EDA 11 kalau nggak salah. Ternyata terpakainya pada saat sekarang kita bisa menggunakan gratisan. Kalau sudah, silakan itu ditinggal di sudah bisa kok ya Mas ya. Oke, tinggal. Nah, itu adalah outline-nya ya. Itu outline 1, 2, 3 itu slide pertama, slide kedua, slide ketiga dan seterusnya. Kemudian itu adalah outline-nya. Apa itu perpustakaan inklusi, akses untuk semua, definisi, mengapa, meningkatkan dan sebagainya. Itu bisa dirubah. Kalau semua itu sudah setuju, oke, sesuai yang kita harapkan, tinggal saja klik buat. Moga Mas anggap saja sudah sesuai ya. Itu Mbak sudah. Nah, dari DPD dari Sleman itu sudah sejarah dan perkembangan dari Sleman. Nah, di bawah itu adalah apa namanya? Template ya. Mau model seperti apa itu bisa dipilih. Mau yang kayak apa, mau yang warna pink atau mau apa tinggal dipilih saja. Oke Mas, tinggal di klik buat. Oke. Itu ketika tadi buat kita di dalam bracket kita 0 ya. Nggak ada aku bingung mau buat presentasi apa, pokoknya aku mau buat tentang kegiatan perpustakaan, sudah langsung kan. Tetapi kalau kita sudah punya ide gambaran, silakan dituangkan. Di situ ada import, kita bisa file PDF atau Word atau PPT itu sendiri kita upload di situ juga bisa, sehingga akan dibuatkan. Atau kita sudah punya outline-nya sendiri yang itu, nah ini adalah kayaknya maksudnya melankolis, dia pilihnya warna pink, asal bukan pink kembang-kembang. Nah, perpustakaan Indonesia ini Bapak Ibu cukup gampang kan? Bagaimana? Bisa diterima? Bisa? Bapak Ibu ada yang belum berhasil? Nanti kalau temannya sudah nggak akses aja, dicoba sendiri. Ya, itu yang kayak ya. Nah, kalau sudah itu
itu silakan bisa dibagikan. Di atas itu ada bagikan, atau kita mau download. Download itu tinggal diklik saja di situ, nanti akan terkirim di email kita. Sudah. Nanti di download bentuk PPT yang biasa kita buat. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Kayaknya nggak cocok ya kalau panggil saya manggilnya Bapak Ibu. Semua adik-adik. Ada adik Kris. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa? Sebelumnya sudah tahu atau belum? Belum. Ada satu yang mau. Terus kemudian sudah. Terus sekarang kita coba Mas di materi saya Mas. Materi. Oke. Nah. Kemudian apa itu dan sebagainya AI nggak usah ya. Itu saya buat. Terus Mas gamma AI sudah. Terus sekarang kita mau apa Bapak Ibu? Kita mau pit lumen saja. Sekarang silakan di next one atau lihat di minimize. Oke, cari yang coba diturunkan Mas, diturunkan. Terus cari yang pit lumen. Bapak Ibu silakan diketik pit lumen. Ini nggak usah. Terus next. Next. Yuk belajar dari awal. Nah, ChatGPT Bapak Ibu dengan masih nanti sesinya Mas Nasrul. Tapi hari ini kita tidak bisa lepas dari ChatGPT karena kita akan belajar tentang prompt. Bapak Ibu, ChatGPT nanti. Tapi sekarang ke Hello AI Mas, coba. Terus. Nah, gamma tadi sudah ya. Oke, terus selain gamma banyak ya, ada Webic, ada Slide School. Nah, sekarang di sini pembuatan foto. Bapak Ibu silakan Pit Lumen AI. Pit Lumen AI. Oke, di bawahnya ada nggak Mas? Coba Mas. Ada caranya nggak? Coba. Saya tulis nggak? Terus, nah di sini Bapak Ibu. Silahkan langkahnya Bapak Ibu, kita mau membuat gambar dengan AI. Silahkan diketik pitlumen.com, kemudian lanjut dengan Google sama. Kalau kita punya email Google, kita bisa berselancar kemana saja. Kemudian sudah Bapak Ibu, cepet-cepetan aja, siapa tahu nanti kayak tadi yang sisi sebelah kanan nanti ketinggalan dengan sebelah. Terus kemudian pitlumen.com sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah belum? Boleh sambil tangan biar suaranya ada. Sudah, ya, oke. Pitlumen.com. Lanjut dengan Google. Campur? Sudah. Terus sekarang ada apa di situ? Sekarang Newcrypt atau apa? Mas boleh buka pitlumen.com. Sudah Pak? Oke, ya. Terus apa ya? Di situ Newcrypt atau apa Mbak? Intinya buat baru. Nah, generate for free. Oke, generate for free. Silakan. Klik generate for free. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, iya. Sudah deh. Dan STPN. STPN pertama. Pak Yusuf. Oke. Nah, Bapak Ibu itu yang sudah saya buat itu hanya dengan promptnya saja. Nah, prompt bisa langsung diketik di situ, tetapi Bapak Ibu juga kalau misalnya rotok nganggo bingung bisa menggunakan ChatGPT. Jadi nanti ChatGPT selalu dipakai baik untuk Mas Purwoko, untuk saya, kemudian Mas Sulhan. Mas Sulhan, ChatGPT betul? Enggak ya? Terus atau Mas Nasrul? Nah, jadi sudah create, sudah klik create. Silahkan Bapak Ibu mau buat apa?
misalnya apa ya? Terserah. Itu saya cuman ini aja. Buat saya bilang gini, buatkan video animasi lucu buat strawberry lengkap dengan mata, tangan, dan kaki. Maksudnya perkiraan saya dari perpustakaan daerah sehingga biar bisa untuk bercerita ke anak-anak. Terus melompat-lompat ceria di padang rumput tersenyum bahagia. Ya mana ada buah strawberry dikelilingi bunga dan kupu. Nah itu saya punya. Terserah Bapak Ibu mau buat apa. Atau buatkan ada seorang, misalnya ada seorang gadis cantik sekali berdiri di pantai, suasana sore dengan bla 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 bla. Itu bisa saja. Yang di situ ada angin spoi-spoi. Coba dibuat aja. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Dari mana? Oh, Asep ya. Iya, saya silahkan diketik Bapak mau apa saja silahkan. Nggak bisa ya Mbak ya? Bisa, oke. Ya. Kalau sudah ada tanda panah warna ungu di sebelah agak pojok kanan atas, silahkan diketik buatkan ekor harimau berukuran besar sekali, raksasa. Di situ ada wanita cantik berjilbab tersenyum. Nah, coba aja. Mimpi Bapak Ibu semua apa? Terus sudah ada yang berhasil? Sudah? Buat apa Mbak? Mau didatangin terus. Nah, oke. Tapi nggak bisa dulu. Iya. Oke. Boleh di promnya Mbak. Buatkan gambar anak kecil yang sedang membaca di taman dengan suasana sore. Nah, di sini ada Mbak dari Janabadra, Mbak siapa? Mbak Anissa dari Janabadra sudah berhasil membuat gambar. Buatkan gambar anak kecil yang sedang membaca di taman dengan suasana yang sejuk. Sudah berhasil. Terus Mbak? Bukan, saya Politeknik ATK. ATK. Iya. Oh iya toh. Iya, itu berarti sama rezekinya saya. Buatkan gambar gedung perpustakaan yang modern dengan banyaknya pengunjung dan fasilitas modern. Tapi fasilitasnya kelihatan cuma gedungnya sama pengunjungnya. Iya, nanti diberi karena gedung kan orientasinya berarti kan luar ya. Kalau yang tadi saya sampaikan di gambar tadi ada sebuah. Jadi ada saya tulisnya untuk yang sebelumnya itu ada seorang anak laki-laki tampan sekali duduk di perpustakaan dengan background perpustakaan yang sangat mewah. Di situ ada buku yang terbuka, di situ ada kucing dan ular. Pokoknya silakan apa saja bisa dituliskan. Sudah Bapak Ibu? Sudah bisa semuanya? Sudah. Mbak tadi? Saya tadi membuat dan saya tadi buatkan seorang anak umur 2 tahun yang sedang bermain dengan harimau ukuran besar sekali. Berarti sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat ini? Belum. Ada sesuatu hal yang baru ya. Oke. Ya, oke. Terus kalau sudah ada yang belum?
Sudah ya? Nah, sekarang dari apa yang itu silakan Bapak Ibu download. Download. Sudah? Limitnya 2. Kok saya buat banyak itu? Iya, nggak bisa. Itu saya buat banyak ratusan juga. Ya, boleh monggo. Coba di back aja Pak. Jadi promnya itu dia. Kalau itu kan? Masa cuma 2 Pak? 2 ya? Kalau beda kayak beda aplikasi. Beda aplikasi. Terus kita kan pakainya yang satu gambar itu satu gambar misalnya Oh. 12 terus ini 12 atau Betul. Jadi itu berbeda Bu. Jadi gambar itu punyanya si A. ya. Terus kemudian pigment itu punyanya saya. Terus kemudian nanti Hilo OA itu punyanya Bukit. Itu sudah itu adalah fasilitas semuanya. Kita mau masuk ke situ, mau gambar kita dibatasi 160, nggak ada hubungannya dengan yang ini. Tidak ada hubungannya dengan ini. Oke, terus nanti kita mau masuk ke pigment, dapat cetak berapa? Ya sudah di situ. Tapi saya dapatnya banyak itu masih bisa itu Dek. Itu saya banyak. Nggak tahu ya, mungkin kasihan sama saya. Tidak. Ya ada berbayar kalau banyak. Tadi kita mau punya dia juga mau di sana juga berbayar $16 terus saya juga Bilang aja nggak mau bayar itu. Bisa, saya bisa. ini kan berarti Ya, itu yang pro ya istilahnya. kayak kanvas gitu. Iya, oke betul. Ini di download tetap bisa atau harus berbayar? Saya bisa. Saya tidak tahu kalau yang ini mestinya bisa. Oke. Nggak bisa. Oke, PPT. Oh, nanti coba dipakai gamma ya Bu ya. Saya pakai gamma. AIPPT itu namanya. Ya, tadi pas kebetulan nggak bisa. Gamma bisa. Bisa, iya. Kalau yang ini for free-nya dipilih ada nggak Bu? Karena ada AIPPT, maksudnya PPT dengan B. Nanti diulang lagi nih pakai yang gamma ya. Mungkin karena sekarang baru banyak yang pakai. Sampun sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah? Oke, sudah di-download Bapak Ibu? Sudah. Di-download ya, diberi nama, silakan diberi nama dulu. Sekarang kita silakan ketik Hilo OI. Ke bawah mungkin. Nah, ini yang saya buat ya. Sekarang Hilo OI. Hilo OI. Saya tulis namanya, coba. Di bawahnya ada kan? Ya, oke. Oke. Hilo OI titik video. Silakan diketik. Nah, sudah. Nah, ini adalah langkahnya. Bapak Ibu silakan diketik. Silakan ya sambil boleh makan. Hilo OI titik video, kemudian lanjut dengan Gmail atau lanjut dengan Google. Image create sama. Kalau sudah silakan diklik image tadi, silakan di-upload. Sudah deh, bisa deh. Oke, sudah. Di sebelah kiri itu ada, boleh buka Hilo OI titik video. Hilo OI titik video. Sampai belum? Oke. Ini create video, oke. Fotonya ya. Nah, oke. Di sebelah kiri itu ada. Nah, di sebelah kiri itu adalah image sama video. Kita langsung buat
video aja ya. Nah, silakan diklik di situ ada drag or paste atau klik to upload an image. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sini, silakan diklik gambar yang tadi dibuat di Pixelmator. Enaknya kalau luring begini ya. Jadi silakan hailuoi.video, kemudian lanjut dengan Google. Oke Mas, boleh salah satu ya. Terus kemudian silahkan di-upload. Silahkan di-upload. Nah, muter-muter, mudah-mudahan ada yang berhasil. Nanti kalau sudah gambar itu silahkan diberi perintah apa perintahnya. Silahkan. Kalau di sini saya membuat perintahnya apa namanya? Buah stroberi yang loncat-loncat, nah itu ada di situ. Yang sudah silahkan di-upload. Kalau sudah silahkan diberi perintah. Diberi perintahnya seorang anak laki-laki ya misalnya. Seorang anak laki-laki usia berapa misalnya 12 tahun berjalan atau apa, silahkan Bapak Ibu. Mas siapa namanya? Silahkan Mas, mau diisi apa? Oh, iya. Terserah 12 tahun. Nah, silakan ya Bapak Ibu buat tadi, gambar yang dibuat tadi di-upload, terus silakan diberi prompt itu namanya perintah. Dia disuruh joget-joget, atau dia disuruh lompat-lompat, atau dia disuruh berjalan, atau dia menangis atau apa, silakan. Nah, kalau bingung, silakan buat promptnya itu di ChatGPT. Tolong buatkan untuk video seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun berapa? Begitu. Mas Purwoko kemarin praktek enggak? Enggak? Hah? Berarti mendengarkan? Kalau mendengar kayaknya yang kurang ya? Oh, iya. Kadang kalau kita ikut seminar pelatihan, kalau kita melalui ya senang sih lah. Satu di antara teman-teman. Cuman kadang kita balik kita apa itu apa ya? Sering kan gitu. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kalau Mas Sulhan praktek boleh? Boleh juga. Oh. Terus? Pengantar. Ya. Bapak Ibu kan kemarin sudah tahu kamu belum? Belum ya? Sudah tahu Pixelmator belum? Belum. Sudah tahu hailuoi tadi? Nah, setidaknya nanti pulang kita bisa ya. Setidaknya untuk membahagiakan diri sendiri lah. Bisa buat diri sendiri nanti untuk anak. Nah, saya rencananya mau buat animasi yang itu stroberi, cuma ternyata kalau dari perguruan tinggi ya lucu lah kalau saya mau buat gitu. Nah, silakan Bapak Ibu. Sakit badan? Ada yang sudah berhasil? Belum? Ya, memang agak lambat. Tapi relatif sudah cepat kok. Waktu itu saya pernah sampai malam, coba ini sampai malam. Terus sudah ada yang berhasil? Belum ya? Ya. Proses sudah. Ditinggal sambil ngopi dulu Pak, monggo. Yang dari Mas sudah? Nggak bisa ditampilin? Apa deh?
anak sedang membaca buku kemudian bergerak mengambil buku yang lain. Udah cuma gitu aja. Ya. Bapak Ibu, itu salah satu nanti bisa kita gunakan untuk promosi perpustakaan. Jadi banyak cara untuk kita berinovasi. Satu di antaranya membuat kayak gini tapi banyak. Terus nanti digabung bisa dengan kain master atau apa kalau manual. Tetapi nanti kita bisa menggunakan yang lainnya yang sekaligus. Begitu. Nah itu juga pasti. Ada yang sudah berhasil ini. Ada yang lebih heboh lagi Kak? Sudah Pak? Nah, misalnya lompat-lompat apa? Tidak apa sih? Ada yang sudah berhasil Pak dari Mercu Buana? Oh, Maida, yang biasa ya. Oke. Soalnya di sini ya. Enggak ya, itu di mana? Serius nggak? Mungkin kita bayi itu ada seorang anak yang usil kakinya mendangi apa istrinya kan ada sesuatu yang Ya, setidaknya ini adalah latihan ya. Latihan nanti bisa dikembangkan yang lebih mendam istilahnya. Mas sudah bisa? boleh disampaikan programnya apa? Jadi ini saya mau menceritakan anak berbahagia setelah membaca buku di perpustakaan. Anak-anak bahagia setelah membaca buku di perpustakaan. Bahagianya diwujudkan dengan apa Mas? Nah, di situ bisa ditambahkan kalau bahagia kan, oh mungkin tersenyum. Ada yang bahagia, seperti itu. Nah, setidaknya Bapak Ibu, Mas Mbak sudah bisa. Nanti tinggal kreasi lebih dalam latihan di rumah. Begitu Bapak Ibu? Sakit apa? Sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bisa untuk anak-anak juga. Iya. Nah itu sama seperti tadi. Ini sudah ya. Tadi adalah dari gambar yang Bapak Ibu buat, dibuat bikin video. Sekarang Bapak Ibu punya foto. Bapak Ibu semua punya foto? Nah punya foto silakan foto Bapak Ibu. Foto berdua atau bertiga atau sendiri. Silakan diupload di situ. Berilah prom yang heboh. Semua orang bahagia melihat apa itu sampai mereka kemudian saling berpelukan dan diakhiri dengan mengacungkan jempol semuanya. Misalnya begitu. Coba silakan. Atau foto kita silakan diupload di situ. Kemudian berilah prom yang heboh. Maksudnya sampai ketawa lepas atau apa silakan. Sama seperti tadi Bu, berarti klik lagi. Yang tadi tinggal di refresh atau hapus ya itu promnya apa itu? Ya dihapus atau diapa gitu. Yang pas di waktu pada saat mengupload. Nah, di sini masih malah muter-muter. Siapa Mas namanya? Mas Fawi. Mas Fawi sudah biasa buat kayak gini? Belum. Ternyata tidak hanya peserta, ternyata panitia juga belum. Mbak Asti sudah pernah? Belum. Terus kemudian foto Bapak Ibu semua silakan diupload, kemudian dikasih promnya yang hebat lah, yang sampai lompat atau apa. Kalau bingung membuat prom silahkan diketik di ChatGPT. Kalau mau lebih bagus hasilnya dari ChatGPT suruh tambahin buatkan dalam bahasa Inggris. Jadi kita ketikkan buatkan prom untuk misalnya foto berlima yang di situ atau bertiga yang di situ mereka menari-nari sambil joget-joget, menari-menari dan apa kayak gituan dalam bahasa Inggris. Nah itu silakan di copy yang bahasa Inggris, itu hasilnya lebih bagus. Tapi bahasa Indonesia sudah cukup.
Mereka oke? hiloi.video. David forum juga tadi, pengurus forum juga kan? Apa tadi? Oh, enggak ada. Bisa dibuat ya berjalan sambil sambil sampai akhirnya dia berlari-lari melihat seekor kucing atau apa dia menangkap, dibuat yang ada yang berhasil? Sudah, Mbak? Sudah? Bisa diberikan Mbak dari? SMA di 2 Pak. 2 Pak? Jauh ya? Mas dari? Mbak, boleh silakan dibuka. Boleh disampaikan problemnya? Problemnya 2 orang yang berada di foto tersebut berpelukan lalu berjalan bersama sambil berbendera kampung. Sudah ya? Boleh saya bawa ke sana untuk ditampilkan. Ya. Ini ada Mbak dari SMA Negeri 2 Mates ya? Itu sudah bisa membuat foto Mbak berdua itu di jembatan dia berjalan terus kemudian saling berpelukan. Nah itu bagus. Mbak boleh bisa ceritakan Mbak? Senang nggak Mbak belajar ini? Senang banget.
Oke. Bermanfaat sekali. Sama sekali belum ya? Iya, bermanfaat sekali karena kayak bisa jadi hidup. Iya, betul. Nah, ini pada sebelumnya foto biasa kan? Foto biasa. Oke, Mbak bisa ceritakan itu? Ini foto biasa, kebetulan saya tadi menemukan di saya ini foto saya sama ibu saya. Jadi saya upload. Oh, ini sama ibu? Iya. Sama-sama mudanya. Iya. Oh, terus silakan Mbak kasih promnya. Jadi Bapak Ibu di situ Mbak boleh ceritakan bahwa ini adalah foto asli saya bersama Ibu di jembatan memang. Iya, Memang itu di ada jembatan itu. kayak spot foto yang Spot foto. Oh. Nah, terus silakan dibacakan promnya Mbak. Romnya 2 orang yang berada di foto tersebut berpelukan lalu berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Nah, jadi interaktif kan? Mbak gini nanti bisa Mbak buat beberapa. 1, 2, 3, 4 atau berapa. Terus nanti silahkan digabung. Dengan menggabung satu untuk manual, bisa dengan Viva Video, bisa dengan CapCut, bisa dengan KineMaster atau apalah digabung. Sudah tak? Tapi kan itu belum ada suaranya. Nah, nanti skripnya Mbak buat dari ChatGPT. Nah, itu nanti misalnya 4 ya, kayak ini. Prompt ini silahkan dibuat kalau boleh Mbak tulis sendiri, ditempelan di situ. Tapi bisa jadi kita membuat skrip itu dari ChatGPT untuk bisa di situ jadi tidak cuma berpelukan, tetapi ada suaranya. Nah, suaranya menggunakan contoh orang siapa itu namanya avatar. Jadi nanti akan ada seperti tadi yang di video yang dibikin tadi, yang reportase itu kan dari situ. Itu teksnya saya tidak buat sendiri tapi buatnya dari ChatGPT, tetapi diolah di situ. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak siapa? Mbak Risa Fitriasari dari Mabes. Setidaknya ada yang bisa dibawa pulang ya Mbak ya. Oke. Mbak sudah bisa bawa pulang gambar, Mbak bisa bawa pulang dokumen, Mbak bisa bawa pulang Hello OI. Oke, terus kemudian ada yang sudah berhasil lagi? Ada Mbak? Mau? Sama? Oh, ada yang sedikit berbeda? Boleh ditampilkan di depan? Ayo. Oh, saya ngasih hadiah Mbak, pilih dulu di sana. Dari panitia. Nanti ambil hadiah. Nanti ambil hadiah di depan ya. Ya, oke. Mbak sudah bisa? Ya nggak apa-apa. Nah, oke. Boleh? Oh, nggak apa-apa. Sudah banyak. Oke, sama. Yang jelas semua itu hati-hati kabel. Jadi yang semua itu adalah intinya adalah prompt atau perintah. Seheboh apapun itu akan ditampilkan oleh di video. Ini nanti kalau sudah bisa di-download ya. Nanti diklik saja, nanti tinggal bisa ditanda panah ke bawah, tinggal di-download. Mbak, disampaikan promnya terutama, sama seperti Mbak Risa tadi. Mbak dari? Saya dari SMK Kesehatan Sadewa, Moyudan. Sadewa itu? Moyudan? Iya. Ada Babarsari juga ada. Oh, soalnya Sadewa itu setahu saya di Babarsari. Iya. Cucu saya lahirnya di sana. Iya. Ya. Ini promnya saya buat di ChatGPT. Betul. Ya. Terus ini untuk fotonya, foto pas saya wisuda sama teman saya. Terus untuk promnya ini
sebuah momen haru dan bahagia saat wisuda, menampilkan sekelompok sahabat yang telah melewati suka duka masa kuliah bersama. Mereka mengenakan toga dan berjalan di halaman kampus yang ikonik, tertawa, berpelukan, dan saling mengucapkan selamat. Adegan berpindah dari suasana formal di auditorium wisuda ke momen candid saat mereka selfie, lempar toga ke udara, dan nostalgia di tempat favorit lampu. Musik latar penuh semangat dan emosi, cahaya matahari sore yang hangat, dan menyinari wajah-wajah penuh harapan. Di akhir muncul tulisan perpisahan bukan akhir tetapi awal dari petualangan hidupnya. Selamat wisuda sahabat. Oke, untuk yang ini kasih promnya nggak usah terlalu panjang. Tetapi pas pada saat nanti kita buatkan narasi, bolehlah nanti panjang. Pakai apa nanti kita membuat narasinya? Ilmu selanjutnya nanti. Oke, dari Mbak siapa? Mbak Afna. Mbak Afna. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Afna. Nanti kita akan sampai jam 11 masih longgar. Oke? Terus masih ada yang sesuatu yang dibawa lagi? Mbak Afna nanti bisa ambil hadiah di depan ya. Ya, oke. Mbak Lisa sama Afna. Ada yang mau coba lagi? Nggak ada? Cukup? Oke. Yuk Mas, lanjut. Sekarang kita mau apa? Sekarang kita mau apa? Coba Mas materinya. Oke, kemudian diteruskan. Tadi ya, ini ILOI ya. Nah, ini sama yang sudah saya tampilkan tadi. Kalau misalnya mau pakai kungfu juga bisa loh. Dari foto putranya itu misalnya dibuat mereka baru bergulat, muas pokoknya macam-macam, terus akhirnya penutupnya nanti dengan saling berpelukan dan mengacungkan misalnya. Oke, terus kemudian Victory ternyata berbayar. Sekarang sudah berbayar. Terus kemudian lagi Mas mau Victory. Bolehlah Hejin dulu. Hejin, silakan dibuka dengan. Ini adalah video translator ya. Hejin. Mungkin yang lainnya boleh ditutup aja Mas. Mau ditutup nggak ya? Takutnya kalau agak lambat. Hejin. Oke. Ada yang punya video? Kalau enggak silahkan coba cari di YouTube atau apa yang YouTube short aja. Yang di situ ada narasinya, maksudnya ada. Nah silahkan di-download, kemudian nanti silahkan dimasukkan ke Hejin. Namanya di-translate a video. Nanti di-translate video. Jadi silahkan video yang kita punya, download dulu video di mana namanya, dari YouTube atau kalau Bapak Ibu punya video, silahkan di-translate ke dalam bahasa yang diinginkan. Nggak ada. Lupa dari belum. Coba cari di YouTube kan mungkin sembarangan. Bapak Ibu sudah biasa mendownload dari YouTube? Belum. Bapak Ibu kalau mau mendownload video dari YouTube, silahkan dibuka, silahkan diputar, di copy linknya yang atas itu. Besok kalau sudah di copy tidak dari situ, silahkan buka save from net. Save from net. Tapi ada juga YouTube apa namanya? JTE, YouTube Translator apa ya? Save from net. Nanti silahkan di situ diunduhnya dari situ. Kalau dana savefrom.com, sekarang savefrom.com, silahkan buka di YouTube yang pendek aja Mas, yang rilis yang paling satu menit atau jangan 1 jam Mas.
Kira-kira 1 menit atau berapa gitu silakan. Ya, savefrom.com. Save menyimpan from. Jadi menyimpan dari YouTube savefrom.com ya. Nah itu silahkan mendownload dari YouTube, buka YouTube terus kemudian linknya diklik yang 1 menit apa-apa. Saya pakai apa ya? From savefrom.com itu untuk mendownload. Bentar ya, saya punya. Silakan mendownload dari YouTube. Dari YouTube, linknya Mas boleh ditampilkan, linknya di copy yang atas. Sebentar, yang YouTube ini, yang atas itu link yang atas Mas. Nah itu di copy, terus kemudian dimasukkan di savefrom.com, klik. Nah, tunggu sebentar ya. Nanti tunggu sebentar, dia akan berputar-putar-putar. Kalau sudah nanti tinggal di download. Saya punya sebentar. Putar-putar itu adalah proses mendownload. Ada yang sudah berhasil? Memang lupa kacamata saya. Aku punya prom yang bagus. Ini kan. Oh. Sudah ada yang berhasil, Mbak? Sudah ada yang berhasil? Belum ya? Ya. Kita mau mentranslate. Mbak, ini yang apa, Mbak? Hijin ya? Iya. Untuk login hijin silakan dijawab aja. Mbak mau buat bring you hijin today. Pilih aja sembarang ya. Iya. Translate sudah bisa. Oke, ya. Oke. Terus kemudian kalau anak muda mah tangannya tegak. Saya masih begini. Translate video, oke, diupload, oke.
Nggak banyak kan maksudnya? Oke. Kalau nggak dipotong kecil juga bisa. Ditentukan nggak ada. Ini agak dikecil nih Pak, view-nya titik ini Pak. Nah, ini channel saya 70. Nah, mereka kan kelihatan. Bapak Ibu, ini ada Mbak Ayuna. Mbak Ayuna ini sudah bisa login ke Heijin, sudah bisa upload. Jadi tadi video. Nah itu cek lanjut bahasa apa? Mau bahasa Cina? Wah, tak orang gitu ya Pak ya. Ya, terus kemudian diisi aja apapun. Kalau enggak, abaikan saja, yang penting